Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel Puja Cynthia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, kerabat, dan semuanya agar dapat menambah ilmu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang dasar akuntansi SMK kelas 10, dan dimana untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang jurnal umum. Nah, dalam jurnal umum ini saya akan menyinggung sedikit, yaitu jurnal umum adalah catatan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang buku besar. Sebelum kita mengetahui apa buku besar, saya mau menanya dulu deh, apa itu buku besar? Yap, buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap harta, kewajiban, dan modal. Pemindahan bukuan atau posting dilakukan pada semua pos-pos jurnal ke dalam buku besar. Nama akun yang akan dicatat dalam ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan dari buku besar tersebut, di mana berikut kegiatan posting. Yang pertama, data transaksi diposting secara individu. Maksudnya di sini data transaksi jurnal umum yaitu diposting berdasarkan kolom per akun, dimana misalnya kas itu satu kolom. Nah, yang kedua, data transaksi jurnal khusus dibedakan dalam kolom serba-serbi dan kolom khusus. Nah, maksudnya di sini kolom serba-serbi yaitu kolom yang diposting secara individual sesuai akun yang dicatat dalam kolom serba-serbi. Nah, untuk kolom khusus diposting berdasarkan jumlah dan masing-masing akun yang memiliki kolom sendiri. 3. Posting jurnal khusus dilakukan setiap akhir periode. Nah, yang keempat, posting jurnal umum dilakukan setiap tanggal transaksi, di mana itu setiap ada transaksi dari perusahaan maka posting jurnal umum dilakukan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari buku besar tersebut, di mana yang pertama ada bentuk T atau bentuk sederhana, di mana kolom buku besar ini adalah kolom yang paling sederhana. Menurut akuntansi hanya ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang kedua, ada bentuk skontrol atau dua kolom, di mana kolom di sini memisahkan debit dan kredit. Yang pertama ada tanggal, keterangan referensi debit, terus yaitu lanjut keterangan tanggal, referensi, dan kredit. Yang ketiga, bentuk tiga kolom atau bentuk stafel, halaman, atau bentuk berlanjut saldo khusus. Nah, di sini menambahkan kolom saldo, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, udah itu dua kolom debit, kredit, dan jumlah. Yang keempat yaitu bentuk 4 kolom atau bentuk yang paling sempurna, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Dimana menurut akuntansi ini bentuk 4 kolom paling sederhana.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah memposting buku besar. Yang pertama, memposting tanggal dan jumlah transaksi sesuai dengan bentuk kolom akun besar yang digunakan untuk satu nama akun transaksi. Yang kedua, memposting nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi pada format bentuk akun besar yang dipilih. Yang ketiga, memposting kode akun jurnal ke kode akun buku referensi besar. 4. Memposting informasi berupa keterangan singkat ke buku besar. Selanjutnya kita akan beralih kepada contoh dari buku besar, yaitu tentang perusahaan jasa. Nah, yang pertama ada tanggal 1 April Mariono menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai investasi awal pemilik perusahaan. Tanggal 2 April Mariono membayar sewa bengkel untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Tanggal 3 April diberi peralatan secara kredit sebesar 30 juta. Tanggal 5 April dibeli perlengkapan bengkel sebesar 5 juta. Pada tanggal 10 Mariono servis menerima pembayaran 10 juta untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Tanggal 15 dibayar beban listrik sebesar 450. Pada tanggal 20 April diselesaikan pekerjaan ganti oli dan servis mobil sebesar 2 juta, diterima pembayaran 1.500.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, selanjutnya ada jurnal umumnya, dimana kita akan membuat jurnal umum sebelum kita membuat buku besar. Nah, jurnal umum di sini seperti yang telah saya terangkan di dalam video, dimana jurnal umum ini sudah kita bahas juga minggu lalu dan sudah pasti paham dengan jurnal umum ini. Yang pertama kita akan buat buku besar. Nah, dalam buku besar ini kita akan membuat akun kas dulu. Nah, sesuai dengan yang telah kita buat di jurnal umum, di sini ada posting 60 juta, 20 juta, debit kredit itu harus dikurangkan. Yang kedua, ada nama akun perlengkapan, yaitu memposting kredit dan saldonya pun kredit. Dan untuk pendapatan usaha, saldonya di debit dan apanya juga di debit. Buku besar yang selanjutnya yaitu utang usaha, di mana saldo di jurnal umumnya itu di kredit dan saldo umum yang biasanya itu utang di kredit. Dan beban sewa itu saldonya juga di debit dan saldo umumnya itu di debit. Dan modal pemilik saldonya di debit dan ini juga saldonya di debit, dan beban listrik saldonya di kredit dan juga balance-nya juga di kredit. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah soal di mana ini merupakan soal untuk buku besar. Selamat mengerjakan bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, tapi harus dikerjain sih supaya menambah ilmu. Oke, untuk hari ini terima kasih teman-teman, karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat ya. Harus dong bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sekian, terima kasih.